aktivis, para tokoh masyarakat, tokoh nasional untuk datang pada acara kami mensosialisasikan terbentuknya gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat, yaitu GMKR. GMKR ini merupakan wadah dari seluruh komponen masyarakat yang ada, seluruh gerakan masyarakat yang ada, untuk kita menyatu bersama-sama, kita untuk memperbaiki negeri ini yang sudah porak-poranda akibat dalam satu dekade telah dirusak oleh yang namanya Presiden ke-7 Joko Widodo. Nah, kita akan memperbaiki. Kenapa? Karena kedaulatan rakyat sudah dirampas oleh oligarki, oleh geng Jokowi. Kan tidak boleh bilang geng Solo ya, di Solo nanti orang Solo merasa tersinggung. Jadi yang benar tadi Mbak Budi bilang adalah geng Jokowi, oligarki, dan Partai Coklat. Apa yang telah dirampas adalah kedaulatan hukum, kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik, kedaulatan wilayah, dan kedaulatan sumber daya alam. Kita tahu 5 kedaulatan ini sudah dirampas oleh oligarki dan geng Joko Widodo. Dan sampai dengan saat ini sudah 1 tahun lebih Prabowo tidak ada koreksi secara total tentang tata kelola negara. Nah, ini kita ingin menyampaikan kepada Presiden Prabowo bahwa kami hadir, kami ingin memperbaiki negara ini, negeri ini supaya kembali ke data rakyat kepada rakyat. Karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar ayat 1 pada salah satu ayat 2 nyatakan bahwa kedaulatan rakyat di tangan rakyat. Yang kedaulatan berada di tangan rakyat. Ini yang kita harus kembalikan. Dan alhamdulillah tadi malam Pak Saididu sudah bersama teman-teman menghadap Prabowo. Jadi dipanggil oleh Prabowo ketika kami ada pertemuan di rumah Saididu, di mana 50 tokoh nasional berkumpul di tempatnya Pak Saididu. Nah, ini mungkin bikin getar istana nih. Nah, ini mungkin Prabowo tahu, sehingga Prabowo memanggil Saididu dan beberapa teman-teman untuk menyampaikan hasil dari pertemuan di tempat Saididu. Nah, oleh Pak Saididu disampaikan bahwa hari ini, jadi besok, kami akan memperkenalkan berdirinya gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat GMKR. Nah, ini sudah sampaikan ke Prabowo, Presiden kita, dan oleh Presiden Prabowo tadi disampaikan, silakan lanjut. Jadi kita seolah kita tanda petik kita direstui oleh pemerintah. Jadi apapun yang gerakan kita, karena gerakan kami ini bukan gerakan untuk menggulingkan pemerintah, tapi kami ingin memperbaiki tata kelola negara ini dan mengembalikan kedaulatan rakyat kembali ke tangan rakyat kembali. Demikian rencana. Lantas apa aksi nyata dalam waktu-waktu dekat? Ya, jadi kemudian dalam waktu dekat kami akan mendeklarasikan sekaligus menyampaikan tuntutan. Tadi disampaikan ada 5 tuntutan. Nah, nanti akan kami prioritaskan tuntutan apa yang paling utama harus kita lakukan dalam waktu dekat. Tadi juga dari beberapa teman menyampaikan bahwa supaya ada timeline. Jadi ada batas waktu. Nah, batas waktu 1 bulan adalah kita minta Prabowo untuk mencopot Kapolri. Kita lihat di bulan depan apakah Prabowo sudah melakukan pemecatan Listio Sigit Prabowo. Kemudian berikutnya kita akan memajukan Gibran. Batas waktunya sampai dengan 20 Oktober 2026. Kami akan masih melakukan gerakan ini. Jadi kami akan terus melakukan gerakan ini untuk memajukan Gibran. Kenapa? Gibran sudah jelas-jelas ya, tidak memiliki ijazah SMA, dan itu merupakan syarat utama untuk bisa diusulkan menjadi calon wakil presiden maupun calon presiden, yaitu minimal lulus sekolah menengah atas. Dia tidak punya, dan itu diyakini oleh teman-teman peneliti antara lain RRT, dan mereka Richmond juga sudah membuat buku Gibran Endgame. Itu jelas ada. Nah, itu kami akan kejar terus, ya. Nah, ini alhamdulillah
Tadi mungkin Bapak juga dengar bahwa seluruh komponen bangsa yang hadir semua mendukung, semua menyetujui gerakan rebut kembali kedaulatan rakyat. Jadi kami bersyukur sekali gerakan ini kami dedikasikan kepada seluruh kelompok masyarakat untuk bersama-sama kita bersatu padu, kita akan menggulingkan Gibran. Ya, itu paling penting, menggulingkan Gibran harus dimajukan. Itu pendapat tadi kan seperti itu. Karena dalam waktu dekat mungkin sebelum puasa, mungkin paling lambat tanggal 10, kalau bisa sebelumnya. Sedikit bahwa Pak Prabowo sudah menyita aset-aset sawit, aset dari mining ilegal itu dipaparkan di belakangnya ada sebesar uang triliunan. 6 triliun. Itu dari ada temannya hakim yang tinggal di Jogja, dia tugasnya di Jawa Barat, mengatakan itu uang baru semua itu. Kalau sitaan mestinya bukan uang baru ya. Nah, apakah memang kita dikibuli sehingga gambarnya wah senang ada uang disita? Itu uang baru semua. Cerita beliaunya adalah hakim tidak mau terlibat diekspos. Jadi hakim tidak mau terlibat karena harus dihitung betul satu persatu yang meskipun secara random ya. Itu belum tidak mau terlibat diekspos. Artinya kan jadi ragu-ragu, apa benar ini uangnya disita itu, apa benar ini langkah-langkah yang konkret dalam menegakkan hukum, tanda tanya besar. Jadi sudah hampir 2 menit ya. Saya cukupkan saja. Saya setuju sekali gerakan ini. Mari kita song-song secepatnya adanya realisasi dari langkah-langkah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya itu terus terang tidak punya keberanian untuk motong di jalan, apalagi yang disampaikan ini ada inti-inti ya. Ada satu tokoh suku kita yang dulu tidak asing lagi, bolak-balik Surabaya, Jakarta, Bapak Jenderal Purnawirawan Slamet Subianto. Kami silakan berikan waktu 3-4 menit. Jaya Kota, Jaya Mahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, benar enggak mau memperbaiki negeri ini? Benar? Saya berpretensi jelek saja. Kita harus menyiapkan diri merebut. Jadi masing-masing elemen sekarang laksanakan koordinasi senyap dan ketat. Setuju. Kita punya persepsi sama bahwa kita akan memperbaiki negeri ini. Dan satu hal yang harus diperhatikan, kita harus berubah sistem. Trias politika sejak kita merdeka sampai sekarang nggak pernah mencapai tujuan bernegara. Karena pada dasarnya trias politika itu konsep kekuasaan. Untuk berkuasa, mereka membangun kekuatan. Untuk bisa membangun kekuatan, maka di dalam sistem yang ada ini, korupsi itu hal yang lumrah. Makanya dia yang korupsi itu nilai semua nggak jelas. Nah, oleh karena itu saya lebih baik berpotensi kita harus berebut. Yang tadi disampaikan tadi bahwa people power harus terjadi. Itu yang harus kita siapkan di sana. Ya. Nah, oleh karena itu, karena kita sudah sepakat untuk menyelamatkan negeri ini, maka saya minta kita ikrar. Ya. Saya minta semuanya berdiri.
Mari kita bergerak. Angkat tangannya. Ayo, monggo. Iklannya baik, ya. Oke, monggo. Ikuti kata-kata saya, ya. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Kalau saya lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Jangan terlalu lama. Waktunya sangat pendek dan rakyat sudah banyak yang menderita. Ya, lebih cepat lebih baik. Ya. Dan kita harus melakukan sistem setelah merebut. Karena dengan sistem ini kita bisa melakukan apa saja untuk kepentingan negeri merdeka ini. Dan satu hal lagi, kita tidak perlu partai. Yes. Ya. Partai. Ya. Karena sebenarnya negara kita nggak butuh itu. Ya. Saat sidang BPKI itu ada persaingan antara nasionalis yang besar di Nusantara dan nasionalis yang besar di Eropa. Kalau mungkin yang di Nusantara itu orangnya sudah lelah karena masuk hutan dan sebagainya, maka dia menerima konsep presidensial. Presidensial itu konsep kekuasaan, instrumennya partai. Baru dilakukan maunya proses kita itu bukan sistem presidensial, tapi sistem Pancasila yang akan kita gunakan. Karena Pancasila itu nilai itu hasil interaksi ruang dan waktu. Ya. Itu harus pakai sebagai dasar landasan untuk membangun sistem yang ada di negeri. NKRI, tahu singkatannya? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan apa? Kesatuan bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bangsa yang ada di Nusantara ini punya hak untuk duduk di MPR. Dan ingat, negeri ini merdeka karena potensi bangsa yang berjuang. Yang pertama tokoh agama, ya, Diponegoro dan seterusnya. Yang dua baru ilmuwan, 1908. 2327 ada pertemuan Raja dan Sultan yang menyatukan wilayah besar ini, dan itu yang mendorong terjadinya Sumpah Pemuda. Coba renungkan Sumpah Pemuda. Kami putra putri Indonesia. Di situ sudah nggak ada segmentasi lagi. Ya, saya larang-larang ini. Ini penting ini, karena ini masalah sejarah, ya, sejarah yang harus paham betul. Ya.
Nah, mendorong pidana Sumpah Pemuda. Dan kemudian ini yang karena militansi sudah dibangun sejak awal, pada saat kekosongan deklarasi sebagai bangsa yang merdeka, baru membuat negara untuk mencapai cita-citanya. Belanda datang untuk mengambil alih para pejuang, Disporo dan sebagainya, para pemuda mempertahankan. Ini cikal bakal TNI. Ya. Raja Sultan di mana? Dia memberikan dukungan logistik. Yang kelima, rakyat sendiri juga. Jadi 5 potensi tokoh agama, ilmuwan, TNI, Raja Sultan, dan pemuda adat. Nah, ini Pancasila. Dan itu yang harus duduk di MPR, bukan partai. Dan mereka harus datang dari wilayah. Karena dalam surat Al-Balad, antahiru ya terbalad, bahwa orang itu harus lahir di sana, beranak pinak sana, itu jadi wakil. Nah, oleh karena itu, insya Allah saya sudah menyiapkan sistem Pancasila, dan itu akan kita pakai setelah kita bisa merebut negeri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Panitia menghendaki semua harus bicara, walaupun 2 menit atau 3 menit. Ya. Tetapi bagaimana kalau instruksi itu cukup dengan serbu, tidak perlu narasi. Tapi kalau narasi sedikit di sini bisa. Ya. Ada kita turunkan sedikit agak lebih mudah, tapi juga nggak mudah sekali. Kita kenal ada GNPF, ya, yang sekarang berubah menjadi ada pemimpinannya Bapak Yusuf Martak. Kami beri waktu 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan waktu yang terbatas saya harus memanfaatkan semaksimal mungkin, dan insya Allah saya mampu berbicara point to point. Pertama-tama saya mendukung secara penuh apa yang sedang akan direncanakan dan dijalankan oleh teman-teman membentuk organisasi GMKM. Yang kedua, saya orang pertama yang sering saya sampaikan baik di podcast Bung Refli Harun maupun di Mulyadi, jangan berharap apa-apa dari Prabowo. Ini sebelum hakikat. Bahkan saya sampaikan cerminan seorang pemimpin akan kita lihat bagaimana tatkala dia menyusun kabinet. 17 titipan Jokowi, 5 titipan Haji Sam, sisanya partai politik. Prabowo punya apa? Akhirnya ditambahlah kabinet diperlukan. Perjuangan demi perjuangan telah kita lakukan dari 2016. Saya hidup di jalanan, meninggalkan seluruh aktivitas saya, dan alhamdulillah sampai tahun 2024 saya masih berjuang melalui jalur konstitusi, yaitu Pilpres. Pertanyaan, orang yang menjadi pemimpin hari ini itu sudah menjadi Menhankam di tahun 2014. Ya, jadi wakilnya pun juga sudah menjadi wakil di Menhan di 2014. Jadi sudah mengetahui seluruh petaan. Bagaimana untuk mengambil saja satu poin kedaulatan negara Republik Indonesia melalui bandara ini, itu pun masih latihan di depan. Mau ngambil, mau eksekusi, tapi latihan. Setelah latihan pulang hilang untuk berita. Nah, sekarang pertanyaan, kalau kita masih memberikan waktu lagi terlalu panjang, apakah kita yakin teman-teman kita ini nggak masuk lebih dulu sebentar lagi? Kalau saya, mohon maaf dengan segala hormat, tidak lama teman-teman kita ini akan masuk sebentar lagi. Jadi inilah saat-saat yang harus kita lakukan, di mana kepedulian Presiden dengan carut marutnya proses hukum yang berjalan saat ini. Contoh misal, kalau bisa menghentikan proses atau membebaskan Tom Lembo, Hasto,
dan lain sebagainya. Kenapa tidak bisa menghentikan kasus RRT, Rizal Fadila dan lain sebagainya? Di mana kewenangan seorang presiden yang punya hak prerogatif? Kalau mau dibilang omongan mungkin sudah nggak laku nih bahasa, mesti dicari lagi lebih jelek dari omongan. Mohon maaf, tidak mengulangi secara hormat. Di dalam pertemuan beberapa waktu lalu saya dengan Pak Marwan, dengan Pak Edi Mulyadi, dengan Pak Munarman, dan dengan Pak Said Didu, saya juga sampaikan tidak percaya sama sekali saya. Karena apa? Dari 2009, dari kepinginnya mimpin sampai rela mau jadi nomor 2-nya Mega membayar dengan biaya tinggi yang akhirnya gagal. Jadi 2019 dengan mudahnya meninggalkan kita semua yang telah berjuang berdarah-darah di lapangan tanpa dibiayai, tanpa mendapat biaya apapun, bahkan pulang membawa duit karungan dari masyarakat waktu di acara di Gelora Bung Karno dan lain sebagainya. Dengan mudahnya tahu-tahu di atas kereta api bermesra-mesra selama 5 tahun, setelah itu jadi presiden. Jadi kalau kita punya jalur yang bisa menyampaikan kepada Pak Presiden Prabowo, mungkin melalui Bang Said Didu dan kita, tolong Bang jangan lama-lama. Saya yakin Bang Said Didu selama ini sudah berjuang dengan berat, dan hari-hari terakhir saya lihat Bang Said hanya menghibur diri Bang Said seolah-olah ada harapan dari Pak Prabowo. Saya tidak mau Bang Said Didu akan berjuang lebih berat lagi. Tolong segera sampaikan, kalau perlu buatlah pertemuan. Bawa beberapa tokoh-tokoh di sini yang lebih awal dari saya, ajak 5-10 orang ya, ketemu dengan presiden. Sampaikan semua hasil dari ini, atau tidak kita akan bergerak di lapangan sesuai dengan konstitusi. Kalau Prabowo tidak mau membuka pintu, berarti Prabowo belum ada niat baik. Kenapa contohnya? Kasus peristiwa dari demo yang terjadi pada bulan Agustus, dia bisa mengundang ormas, dia bisa mengundang semua. Bahkan kami pun Tripilar Habib Rizik diundang, demi Allah haram saya menolak untuk hadir. Saya bilang pertemuan harus didahului utusan dengan utusan, membicarakan seluruh permasalahan, barulah ada pertemuan. Akhirnya toh juga sampai hari ini tidak ada lagi pertemuan. Jadi kembali kita merubah, daripada berharap sesuatu dari Pak Prabowo, marilah kita mengasihani Pak Prabowo. Beliau lagi tersandera dan menyanderakan dirinya. Nah, ini satu contoh saja. Bagaimana kita mau berharap mengganti seseorang saja yang mendominasi kekuasaan di Republik Indonesia, tidak punya kemampuan. Yang terakhir, mohon maaf kalau saya tidak atau jarang muncul. Jujur, bukan saya tidak mau berjuang, saya demi Allah mengikuti dan saya sering berkomunikasi dengan beberapa teman dan sering juga kita bertemu. Siap, dunia akhirat saya tetap di barisan perjuangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Itu Matra ya. Ini tanda-tanda keberhasilan GMKR ya. Tokoh agama yang kita harap untuk memberikan nasihat agama ternyata kental politiknya luar biasa. Kami naikkan sedikit lagi, ada Legend Purnawirawan Bapak Setio Sularso. Kami mohon waktunya 3-4 menit sampai ya. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, mati kemudian. Sebelum mati kita berbuat sesuatu untuk Republik ini, agar anak cucu kita tidak tergilas jawab. Yang terhormat senior saya, khususnya Lurah Sunarko. GMKR ini luar biasa hebat. Baru sehari muncul, hanya sibuk tangan kiri sudah segini banyak hadir ya. Apalagi tangan kanan nanti Panarko ya. Lihat ibu di atas itu. Terima kasih sudah pada saya. Ketika saya di panitia, saya tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Langsung bikin slide supaya saya berbicara tidak melantur. Mari kita ikuti slide saya ini. Judulnya itu boleh dibahas.
Ini salah di mana? Setelah ini, nggak mau jalan. Merebut kembali kedaulatan rakyat. Kedaulatan itu berasal dari kata daulah bahasa Arab, akhirnya itu kekuasaan tertinggi. Kalau dulu namanya daulah Islamiyah Khilafah. Lanjut, Pak Firman dulu berjuang itu punya moto 19 Desember 48. Beliau dipanggil Bung Karno Istana Gedung Agung. Mas, di sini saja bersama-sama kita. Beliau bilang, tidak, saya prajurit, saya akan berjuang melawan penjajah. Masuk, beliau kembali ke tempat istrinya, kumpulan prajurit, beliau bilang, match osonder pemerintah, TNI akan terus berjuang melawan Belanda. Maka begini, ya, membangun masa depan itu tidak boleh melupakan sejarah. Ibarat gini, tentara, orang menembak, berdiri ya, yang nempel di mata ini sejarah Israel, yang di depan di laras itu pencitraan, itu masa depan. Sejarah masa depan, luruskan baru kena, jangan pernah melupakan sejarah. Sejarah kita singkat saja, abad ke-7 Sriwijaya hancur, ditambah 7 abad berikutnya Majapahit hancur, bukan karena diserang, tapi karena berantem sendiri. 7 abad berikutnya hari ini kita NKRI sudah berantem 3 kali paling tidak, ya. Entah, nggak tahu apa yang terjadi besok. 7 tambah 7 tambah 7, bukan Godak Gaduk Madok. Ya. Tapi ini salah satu yang diliti oleh James Lawler dari Nextel Institute, bahkan bahwa umur sebuah peradaban ada sekitar 7 abad. Ya. Jelas tadi ketika Bung Karno seperti ini tangannya, itu beliau tidak pernah berpikir ada zaman yang menggantikannya, yang namanya Orde Baru. Bapak proklamator jatuh, naik Pak Harto di sawah, beliau pegang padi dan sawit, swasembada pangan. Panglima Mandala, Komandan secara umum 1 Maret, Presiden Republik ini berapa kali? Tidak pernah menyangka ada zaman yang menggantikan yang namanya reformasi. Naik Amin Rais, dia dalam dirinya sudah ngomong, giliran saya jadi presiden. Ya. Maka dia naik pesawat Amin Rais presiden di Subyo. Hari ini dia salah satu yang paling menyesal di negeri ini. Ya, tidak menyangka siapa yang mengambil hasilnya. Dia ngomong sudah didengar hari ini. Ya. Saya pernah bicara ini di depan beliau di Masjid Karanggantian Jogja, gantian bicara. Ya. Beliau ada di samping saya, nomor di diri saya. Ya. Maka kita kembali sejarah teori berdiri negara. Tribumisme. Sekelompok orang pribumi yang bersepakat mendirikan negara untuk kemakmuran bersama, bonum publicum. Ada 3 substansi dasar. Pribumi pendiri negara, pribumi pemilik negara, pribumi penguasa negara. Kalau diaplikasikan ke kita, pribumi pendiri pemilik NKRI. Barangkali ini kedaulatan yang hilang hari ini. Oke? Ya. Kenapa hilang? Kita lihat pola para pemimpin setelah reformasi. Beliau naik, bukan orang pintar. Yang pertama dikerjakan adalah itu, mengeluarkan Impres 2698, melarang istilah pribumi dan non pribumi. Pasti ada pembisik yang sangat kuat dan beliau tidak mampu untuk menolak. Ya. Beliau berorang politik, teknokrat gitu. PBB saja mengakui indigenous people. Ya. Sidangnya tanggal itu. Beliau dapat inti lepas 4 September 99, 3.372 prajurit TNI, Polri, pejuang rakyat gugur di sana. Nah, naik dusur, apa yang diperbuat pertama kali? Dia cabut Impres nomor 14 tahun 67 tentang larangan perayaan keagamaan dan penggunaan huruf Cina. Dia berkata ke pres nomor ini, kebebasan pangan ritual Cina. Ini awal badai budaya Cina melibas budaya Nusantara. Ya.
Setuju? Kita lanjutkan. Ya. Megawati. Kepres nomor sekian, Imlek Hari Libur Nasional. Sidang MPR Pasal 6 ayat 1, 9 November 2001. Semuanya berbunyi, Presiden ialah orang Indonesia asli. Hari ini almarhum menjadi Presiden, calon Wapres adalah cukup WNI. Itulah awal runtuhnya negeri ini. Dia jabat si Badan Lingkar Lepas 3 Desember tahun 2002. Naik SBY, lulusan terbaik akademi pada zamannya. Apa yang dia berbuat? Mengambil Kepres nomor 12 2014, larangan penggunaan istilah Cina diganti Tiongkok. Linggan, atlet bulu tangkis yang main di Istora Senayan itu punggungnya tulis Cina, dia nggak ngerti Tiongkok. Dan kita nggak boleh ngomong itu sama presiden yang hebat ini. Ya. Lanjut. Inilah yang tadi saya sampaikan awal penurunan peradaban. Habis, ya, kita sendiri yang membuatnya roboh. Habis itu anak cucu kebanyakan berlompatan masuk pintu gerbang, keluar lompat apa yang dia mau. Ya. Nah, berikutnya nih, kejadian setelah itu tinggal pilih. Ini beneran bersih, class of civilization. Pilih mana? Makan angpau atau makan beli? Ya, ini yang berantem hari ini. Ya. Maka untuk menjajah Indonesia, kalau dulu 1289, Kubilai kan ngirim utusan namanya Mengki, dipotong dengan Kertanegara. Ya. Kemudian dia balik lagi tanggal 1 Maret 1293 mendarat di Tuban, 1000 kapal perang, ya, untuk menyerang Jawa. Hari itu Kertanegara udah nggak ada, dibunuh Jayakatong Raja Kediri. Maka Raja Wijaya bersepakat dengan Komandan Panglima Perangnya Cina, Ike Misi Gausi, untuk menyerang Raja Jawa. Yang ada Jayakatong, eksekusi Jayakatong. Tapi Raden Jaya pintar dia. Ini kekuatan yang dahsyat, belum waktunya dilawan. Dia buat pesta besar, diundang itu prajuritnya, Kubilai dibantai di situ dia. Ya. Maka dia pulang dengan keadaan kalah lagi. 2 kali gagal menundukkan Jawa. Sekarang menundukkan Jawa nggak perlu kirim kapal perang, cukup kirim barongsai. Ya. Ini pejabat yang jumpai tak nakut oleh rakyat, gagah perkasa, kasih angpau, nyusuk. Ya. Tinggal itu ucap jempol perut. Itulah yang terjadi hari ini. Itulah awal oligarki, kesalahan kita sendiri. Ya. Itu cita-cita Kubilai sudah abad ke-13. Maka kalau kita mau kembali merebut kedaulatan, ini rumusnya, kembali ke UUD 45. Jangan beri tangan mendayung, nanti harus foto-foto selesai. Riwayat itu saya tulis dalam buku saya, Dendam Sejarah Kubilai di Tanah Jawa, awal benturan peradaban di Nusantara. Terima kasih. Yang tutup, monggo hubungi panitia. Terima kasih. Balik Mas. Ya, untuk penyelamatan Indonesia memang harus proses dan bersabar. Ya. Apabila nanti kita istirahat, konsumsi tidak mencukupi, itu artinya keberhasilan acara kita siang hari ini. Jadi, Bang Suryo tahan dulu ya, tahan dulu. Kalau Bang Suryo belum bicara pasti belum pada pulang ya. Kami mohon, saya lihat ada jenderal kita yang aktif dari awal, yaitu Bapak Jenderal Purnomo. Kami berikan waktu 3 menit. Silakan Pak Purnomo. Saya pikir nggak bagus. Disikat, Pak. Biasanya kan panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, supaya jangan ngantuk, agak keras sedikit. Banyak sudah pembicara dari tadi. 3 poin yang saya minta. Yang pertama, kita siap bersatu untuk melakukan ini apa tidak? Ya. Yang kedua, masih ada apa tidak yang mau jadi pengkhianat? Ya. Selamat berjuang. Assalamualaikum. Kami mohon juga
bertahan ya, yang meramaikan lapangan selama ini ada namanya RM, Bu Menuk, tapi sabar dulu. Kita terakhir mendengar satu dialog bagus di dalam media antara Pak Rajasa dengan Pak Amir Hamzah. Kami mohon Pak Amir Hamzah, pengamat intelijen, juga memberikan waktu 3 menit di sini. Tapi nanti Pak Refdy Harun saya ditagih memberikan jawaban tadi tentang apa solusinya. Mau potong generasi atau seperti apa, nanti harus dijawab di sini. Ya. Ada Bapak yang sudah sebutkan dari Bandung, Bapak Bambang Setio, ya, Pak Bambang Setia dari Ketua PMUI. Kami berikan waktu Pak Bambang Setia untuk 3 menit. Kami silakan tes. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Tema saatnya merebut kembali kedaulatan rakyat itu sebetulnya sejalan dengan upaya MUI, cuma bahasanya berbeda. Mereposisi peran umat dalam mengelola NKRI yang konsisten dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Mengapa dikatakan konsisten dengan pembukaan Undang-Undang Dasar? Karena di alinea keempat itulah ada maqasid syariah yang telah ditransformasikan oleh Haji Agus Salim menjadi tujuan dibentuknya pemerintahan negara Republik Indonesia. Karena itu kami selalu menekankan menggunakan bahasa konsisten dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Sebab kalau konstitusi gitu aja, konstitusi yang mana? UUD 45 sekarang juga mereka bilang UUD 45. Tapi kalau kita bilang konsisten dengan pembukaan Undang-Undang 45, maka Pancasilanya ada di dalam alinea keempat. Kalau tidak, Pancasila yang mana? 1 Juni, 18 Agustus, 5 Juli dikirim presiden. Itu sehingga kita dalam berjuang sesuai dengan akidah, sesuai dengan hati nurani kita. Kemudian ini upaya untuk menegakkan kembali kedaulatan negara Indonesia ini sudah banyak dilakukan, wacananya sudah banyak, tinggal sebetulnya yang penting actionnya. Cuma memang ada yang pendekatannya berbeda-beda. Kalau MUI menggunakan bahasa majelis, jadi namanya juga Majelis Pemusatan Umat Islam Indonesia. Jadi tidak menggunakan bahasa yang ini begitu. Jadi pendekatannya ke sana. Dan yang penting dari berbagai kelompok, berbagai komponen ini adalah sinergi. Biarkan yang dengan pendekatan ini berganti sana sama saja dengan menuju Senayan bisa lewat jalan ini, bisa lewat jalan yang lain. Yang penting jangan saling menafikan, jangan merasa dia yang paling ini, sehingga dapat jadi dapat kita satukan gerakan di sana. Terus kemudian tadi saya sengaja memang tidak ikut ikrar karena di MUI ada ikrar yang mungkin lebih lebih mengikat, karena MUI itu bukan istilah gerakan politik tanpa sekat organisasi, kelompok, aliran massa dan sebagainya. Jadi mencakup berbagai elemen bangsa yang cinta NKRI, dan MUI memang ke sana arahnya. Makanya bahasa yang sering kami gunakan adalah bahasa konsisten dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dinamakan MUI Majelis Pemusatan Umat Islam Indonesia karena ingin memodifikasi, meniru apa yang dilakukan oleh para tokoh ulama di dalam Dokumen Yusumi Sakai atau BPUPK, yaitu negara NKRI, negara permusyawaratan. Makanya kami lebih cenderung menggunakan bahasa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
itu lebih konstitusional sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kita tahu pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah dirancang, dirumuskan, dikonsep oleh Haji Agus Salim. Tapi karena beliau ulama yang tawaduk, beliau menjadikan yang ikut menyusunnya. Dan kemudian pasal-pasalnya disusun oleh Mr. Supomo yang mengacu pada preambul 22 Juni 1945. Barangkali itu untuk penambahan, dan sekarang sebenarnya karena wacana sudah banyak, yang penting adalah action. Dan yang penting bagaimana mempreser Senayan kau pakai jalan gitu aja, kayaknya emang berat itu. Jadi memang perlu pressure ke sana. Karena saya usulkan waktu itu kepada Pak Marwan bahwa pernyataan ini jangan cuma disampaikan pada Presiden, sampaikan juga ke MPR, DPR dan sebagainya, termasuk Mahkamah Agung dan sebagainya. Karena itu adalah lembaga-lembaga negara yang pada masanya dulu termasuk lembaga yang diperhitungkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Baik. Ada salah satu undangan yang cukup terhormat dari Bapak Nur, yaitu ada Prof. Tono, saya lihat. Ya. Kami berharap Prof. Tono untuk berbicara 3-4 menit. Tentu ada yang penting ya. Karena kita menunggu beliau sudah dikenal saksi ahli, tapi tidak kunjung diundang. Kami silakan Pak Prof. Tono. Tepuk tangan Pak Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan orator ya, jadi saya tidak bisa berpidato panjang-panjang. Tapi intinya adalah tentu saja sebagai ilmuwan, sebagai peneliti, saya sangat mendukung gerakan ini. Karena kita sudah banyak dilemahkan sekali dari skala ini. Itulah sebabnya saya sangat tanpa ada yang menyuruh, tidak kenal siapa, saya sangat mendukung kali untuk membela menjadi saksi ahli bagi RRT yang menurut saya sudah kriminalisasi, dikorbankan gitu ya. Jadi itu yang saya sangat ini sekali. Tapi kalau saya renung-renungkan ya, tadi kan Pak Rizal Fadilah menjelaskan bahwa pertama turunkan Jokowi, Padili Jokowi, kemudian turunkan Gibran, yang ketiga Listio Sigit. Kalau menurut saya kok terbalik ya, kenapa nggak Listio Sigit dulu ini? Karena kalau kita menurunkan Jokowi tanpa Sigit masih di sana, kita menurut saya akan memulai perlawanan dari ini. Jadi menurut saya Listio Sigit dulu. Jadi supaya anunya ini pangkatnya lemah dulu, baru kemudian atau lah menurut saya. Jadi harus dalam terdekat gerakan kita harus bersama. Saya kira itu. Saya bukan ahli strategi, tapi menurut saya kok saya punya pikiran seperti itu. Tapi intinya adalah saya dalam kesempatan ini mengajak semua rekan-rekan saya, para ilmuwan, para peneliti gitu ya, untuk mari kita bersama-sama. Kita ini butuh dukungan dari para pemikir, para ulama, para ilmuwan, kemudian para aktivis untuk bersama-sama. Kita negara ini sudah diacak-acak gak karu-karuan gitu ya. Jadi intinya mari kita bersama-sama untuk berjuang, dan itu adalah bukan untuk anak cucu kita sebetulnya. Kalau saya mungkin sudah umur saya ini sudah senja kan ibaratnya, tapi kita kasihan pada anak cucu kita, karena generasi kita yang akan datang. Demikian itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Begitu ya, kalau seorang profesor ya, saya bukan ahli strategi, tapi yang disampaikan tadi sangat strategis sekali. Insya Allah saya yakin nanti sekretaris dari GMKR ini Mbak Nunung yang luar biasa, yang barusan Mbak Nunung kemarin itu barusan melakukan pernikahan.
tetapi hari ini sudah langsung bekerja dan melibatkan suaminya, luar biasa. Ya. Ada seorang tokoh yang sepuh, saya kira saya berikan waktu untuk dulu sedikit sebentar. Kita kenal, ada namanya Pak Subhan Palal. Ya. Keren ya. Di tengah-tengah nanti kita berharap Bang Desmond menyampaikan tentang buku Gibran Endgame gitu ya. Ya. Itu dari udah dijual di depan. Udah. Ya. Jangan sampai pulang dari sini tidak membawa satu-satu ya. Nanti kalau tidak membawa uang nanti tinggal rekening aja nanti. Kami berkatakan Bapak Subhan Palal, inti mengapa mau menuntut berapa triliun gitu ya? Apakah masih dilakukan? Saya silakan Pak Subhan Palal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak-bapak telah mengundang saya. Padahal saya ini debu di antara bapak-bapak sekalian. Ya. Jadi gini, saya mendukung pergerakan ini saatnya merebut kembali ke kedaulatan, karena memang menurut saya juga kedaulatan kita ini sedang terbelenggu oleh kuasa gelap. Simbolnya adalah Solo. Maka saya menggugat Gibran karena itu adalah simbol pertama kuasa gelap yang kita alami. Karena hakim tidak mengabulkan, bahkan mengelak untuk mengadili, tidak berwenang mengadili, maka saya ke MK menguji Undang-Undang Pemilu pasal 169. Kemarin sudah disidangkan, sidang pertama panel, tapi hakim sudah bilang ini bakal di NU. Itu saksinya Ibu. Karena ada Paman Usman di situ. Nah, gitu. Lalu selanjutnya saya mau membatalkan surat dikdasmen yang menjadi syarat wakil presiden. Sekarang sedang dalam proses. Lalu kedua, saya mengambil langkah hukum juga menggugat seluruh ketua DPR untuk menggunakan hak menyatakan pendapat bahwa wakil presiden sudah tidak memenuhi syarat. Itu. Jadi mungkin dalam bulan ini gugatan semua saya ajukan. Lalu terakhir, saya akan buka laporan LP penggunaan ijazah palsu. Ada KPU yang saya laporkan. Jadi KPU DKI Jakarta dan KPU RI yang saya laporkan. Kalau yang Solo ikut, itu adalah konsekuensi hukum lagi. Itu. Jadi itu saja. Terima kasih kami diundang. Berarti kami diperhatikan oleh teman-teman semuanya. Tidak sendiri lagi, ya. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Banyak perwakilan dari daerah ya, Mbak siapa? Mbak Muri Baret ya, tapi nanti tahan dulu. Kami minta untuk ada pengacara juga yang segera mau pergi sedikit saja ya Pak Azam Khan, kami silakan ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para jenderal senior yang hadir, para tokoh, para praktisi yang hadir semua dan rekan-rekan yang kami hormati. Jadi kalau kita bicara gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat ini bukan cuma terinspirasi, tapi karena menguatkan reposisi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2. Karena negara ini berdaulat hanya ada di tangan rakyat. Nah, itulah gambaran gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Maka menggunakan pasal dan ayat 2 yang dilanjutkan di ayat 3-nya, yaitu hukum sebagai panglima yang sekarang memang diacak habis setelah kepemimpinan 10 tahun ini. Wajar kalau tadi semua narasumber itu
memang membicarakan tentang kondisi negeri ini yang memang dibuat rusak oleh kepemimpinan 10 tahun yang lalu, yaitu Joko Widodo. Dan sampai-sampai sekarang aja untuk soal ijazah saja yang sangat mudah gitu loh ya, hanya mau menunjukkan harus mengkriminalisasi semua warga Indonesia, semua tokoh-tokoh yang ilmiah gitu loh ya. Jadi saya nggak ngerti juga ya kenapa harus begini gitu ya. Padahal ini nggak perlu ada perjuangan, cuma diminta kok, tunjukkan saja selesai, panggil saja orang-orang ahli untuk meneliti selesai gitu ya. Tapi tanpa ada kriminalisasi yang sampai-sampai bertambah termulnya yang terbaru ini, yang sekarang ini dibicarakan juga. Katanya ada 2 tuyul yang menghadap Jenifrit, yang ini juga dipersoalkan. Nah, Jenifritnya siapa, tuyulnya siapa, padahal tidak ada penjelasan. Apakah yang melaporkan itu bagian dari tuyul? Ya wajar kalau tuyul merasa tersinggung, tapi kalau bukan, kenapa harus itu dilaporkan? Saya kira bukan cuma itu saja, tapi konteksnya memang benar. Tadi Pak Prof juga mengatakan memang harus dari Kapolri ini harus sudah diselesaikan ini, karena banyak menampar presiden kita Pak Prabowo ini. Kenapa harus diam gitu? Reformasi didahului, ini terjadi gitu ya. Reformasi didahului, kan ini benar-benar sudah gerakan yang nyata-nyata gitu melawan kepada presiden. Ya, barusan saja bahwa Pak Cok tidak mau berada di bawah kementerian ya. Karena kalau itu terjadi, saya lebih baik jadi petani. Dan bahkan dia menginstruksikan sampai titik darah terakhir. Ini kata Pak Gatot atau banyak jenderal yang mengatakan kalau jenis begini dalam pembicaranya ini pemberontakan. Bukan cuma itu, banyak hal gitu ya yang seharusnya Pak Prabowo sudah melakukan langkah. Dan ini sudah jelas bahwa apa yang dijelaskan oleh Pak Dido, Om Dido tadi sudah jelas bahwa kekuatan memang Solo ini banyak mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang harusnya untuk rakyat diberangus dan digunting untuk kepentingannya dia, termasuk juga soal Gibran. PKPU sampai detik ini undang-undang pemilu syaratnya harus 40 tahun dan dia belum 38 kalau nggak keliru, dan ini sudah sangat melanggar. Dan tadi juga disebutkan bahwa ada yang menggugat soal masalah syarat presiden. Sudah kemarin kita yang menggugat itu pasal 169 ke MK ya, bersama Pak Bonakuat dan Gofur Sangaji menggugat tentang syarat presiden itu 169 huruf F. Tapi lagi-lagi diputus yang tidak sesuai. Saya pikir ini bagaimana juga sih negeri ini? Apakah negeri ini sudah dibeli dengan cara yang tidak rasional? Tadi sudah disinggung juga oleh banyak, termasuk Bang Marwan ya, soal P1, P2. P2 kita tetap berjalan loh ya. Sampai sekarang kita lawan tetap ya. Tapi ya memang beginilah fakta yang terjadi. Mungkin dengan melalui gerakan ya merebut kedaulatan rakyat karena didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 dan 3, maka tidak ada alasan ini tidak dilakukan. Dan satu hal untuk terakhir, pasal 191 Undang-Undang 1 tahun 2023 itu mengatur soal makar sampai pasal 194. Nggak ada hubungannya soal makar ini dengan gerakan kita, jauh. Karena kalau ada gerakan makar itu sudah ada mens rea, ada senjata, ada perebutan kekuasaan, pengepungan NKRI, dan bahkan akan menjatuhkan pemerintah. Sama sekali kita tidak. Kita hanya menjalankan tugas sebagai rakyat Indonesia karena adanya suruhan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 dan 3-nya adalah panglimanya adalah hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Bang Azam Khan. Terima kasih. Beliau tadi betul-betul menghormati ya forum ini, membawa oleh-oleh untuk kita semua, roti Pakistan. Nanti bisa kita sambusa. Saya di besar
para tokoh, ada saya sebut tadi Bapak Amir Hamzah, juga ada Pak Taufik Baudin. Nanti kami mohon untuk sedikit, dan sekarang kami berikan waktu pada Bapak Amir Hamzah untuk bicara 2-3 menit. Pak Amir Hamzah, karena potensi kemarin dengan Pak Rizal Dasar luar biasa, kembalikan kepada inti pembicaraan kita. Kami silakan Pak Amir Hamzah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau di kalangan elit global ada frasa yang berbunyi begini: yang tahu rahasia tidak akan bicara, yang bicara tidak tahu rahasia. Nah, saya ingin mengatakan ini karena apa? Kalau saya bicara hari ini, kita bicara hari ini karena kita tidak tahu rahasia esok hari. Padahal kita harus berjuang untuk hari esok yang lebih baik. Yang kedua, saya mau ingin merespons apa yang tadi disampaikan oleh Pak Said Didu. Beliau sampaikan ke kita tadi mengenai respon yang begitu positif dari Presiden. Beliau sampaikan itu sebenarnya karena beliau tidak tahu rahasia apa di balik respons Presiden itu. Nah, makanya untuk mengorek rahasia apa yang di balik respons Presiden itu, kita bicara tentang eksistensi GMKR hari ini, tentang apa yang harus kita lakukan. Nah, kebetulan karena koordinatornya Pak Narko pasti paham persis bagaimana kita membangun kekuatan, bagaimana kita merawat kekuatan, dan kemudian bagaimana kita mendayagunakan kekuatan itu. Nah, sekarang kekuatan ini akan kita dayagunakan untuk apa? Tadi kita udah bilang kan, sudah disampaikan, ada masalah Jokowi, ada masalah Listio, ada masalah Gibran. Saya kira kalau soal Jokowi misalnya, saya sangat sepakat dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Refri Harun. Dan itu kan ada contoh sejarahnya. Dulu dari awal lama, Bung Karno pernah mengusir Hairul Saleh tinggal di Swiss. Bung Karno pernah mengusir Pak Mitro dengan keluarganya, termasuk Prabowo, ke luar negeri. Baru kemudian Bung Karno panggil pulang Pak Hairul Saleh sudah mengulang kejatuhan beliau di tahun 65. Pak Mitro juga baru dipanggil pulang oleh Pak Harto setelah Pak Harto mengambil kekuasaan dari Bung Karno. Nah, tapi kalau GMKR ini akan kita daya gunakan untuk 3 hal tadi, kalau pertama Pak Prabowo punya keberanian, udahlah Jokowi daripada ente bikin rusak di negara, ente pergi tinggal aja di Afrika ke. Suka-suka kau di sana lah, bawa dari duit banyak-banyak simpan di sana. Bawa anaknya loh. Tetapi sama dengan dikatakan tadi, percuma dilakukan tindakan kepada Jokowi kalau Listio masih ada. Ini kan berarti harus sama-sama. Nah, Pak Narko kebetulan saya kan menulis tentang kalau Prabowo betul marah-marah terhadap sikap Listio, maka dia harus segera mengganti Listio. Membaca ulasan saya itu, ada seorang jenderal purnawirawan yang saya tahu ketika masih dinas di Kopassus sangat dekat dengan Prabowo, itu memberikan respons kepada ulasan saya itu bahwa insya Allah Februari, kan berarti tinggal besok. Nah, sekarang, yang kedua adalah mengenai masalah Gibran. Sebenarnya kalau kita lihat kekuatan koalisi Pak Prabowo, tidak mudah, tidak susah untuk mengabulkan Gibran. Nah, tetapi harus kita bantu Pak Prabowo itu adalah bagaimana mencegah konflik yang akan timbul ketika Gibran dimakzulkan. Karena apa? Koalisi Pak Prabowo ini kan sangat besar. Setelah Gibran dimakzulkan, dia akan harus mengajukan 2 calon.
Nah sudah mulai bunyi, tidak internal sudah mulai bunyi nih, kalau dua calon ini kira-kira siapa? Dan kedua calon yang dibicarakan internal mereka itu dukungannya tidak signifikan. Calon A ada yang tidak senang, calon B ada yang tidak senang, sehingga harus ada alternatif baru. Nah, barangkali persoalan itu yang harus kita pikirkan. Kalau memang benar respon Pak Prabowo kepada Pak Saidi cukup positif, maka pertama-tama yang harus kita minta, kapan secara berkala Pak Prabowo menyiapkan waktu untuk menerima kita? Karena sudah menjadi rahasia umum kan, jangan kita ada menteri mau menghadap dicegah yang lain. Malah barusan juga ada berita di podcast bahwa jangankan menteri, kepala bin aja mau menghadap presiden susah gitu kan. Padahal hubungan komunikasi antara lembaga intelijen dengan presiden itu kan sesuatu yang harus sangat masif dilakukan tiap hari. Nah inilah barangkali beberapa hal yang perlu kita pikirkan, dan seperti saya katakan tadi, kita sudah membangun kekuatan, bagaimana merawat kekuatan ini dan bagaimana mendaya gunakan kekuatan ini. Saya kira demikian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Amir Hamzah. Yang teknis-teknis ya, para hadirin sekalian, para tokoh, tunggu undangan dari Pak Mur ya. Ada 3 mak-mak ya, kita mungkin berganti suara ya. Ada Mbak Wuri, ada Mbak Menu, ada Mbak Mary ya. Mbak Egi juga ada, Mbak Egi. Ya, kali mohon nanti 2 menit. Dan selamat datang untuk Bapak Napoleon Bonaparte ya. Dari tadi kita sudah menyinggung Pak, maaf tadi menyinggung Parcok jadi. Untuk belum datang. Kami persilakan Mbak Uri 3 menit dari Solo. Siapa yang tidak kenal Mbak Uri Baret ya. Atau gabung sekalian ya, biar cepat betul. Masih banyak bapak-bapaknya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih bahwa saya dikasih undangan oleh Pak Sony. Bahwasanya jujur dan terus terang, saya berangkat dari Solo sejak dari awal tahun 2020. Memang saya sudah mengkritisi seorang Jokowi, dan saya tidak pernah memilih orang itu. Walaupun saya orang Solo, nggak pernah saya memilih, apalagi anaknya yang sekarang anaknya itu baru istilahnya anak nyusu bapak itu ya seperti dia. Sekarang posisi Jokowi saat ini baru di Makassar. Saya mendapatkan informasi itu. Kenapa harus di Makassar? Saya sangat kecewa. Sedangkan sidang CLS pun tidak pernah hadir. Itu yang membuat saya kecewa. Sebetulnya saya marah dan sedih ya. Apalagi banyak yang mengatakan bahwa itu bahwa dia itu seorang yang benar-benar Solo itu merupakan geng Solo. Tidak saya demikian. Saya juga masih banyak orang yang di Solo bersih. Akan tetapi seorang Jokowi ini yang begitu untuk memperkaya dirinya maniak sekali. Berikut anaknya yang anak nyusu bapak ini yang luar biasa. Saya berharap bisa segera tidak usah ini. Kalau bisa dinepalkan saja, dihancurkan saja kebohongan sifat dan perilakunya yang di Solo semena-mena, sehingga kemarin hari Selasa mengikuti sidang CLS bahwasanya monitor ataupun yang live media-media ini diminta untuk dimatikan, dihormati semuanya. Monitor di TV, di layar semuanya diminta dimatikan. Sedangkan dari pihak kita itu live pun tidak ditegur, dipersilakan. Tetapi kenapa di saat saksi diadakan disaksikan diberikan ataupun disaksikan banyak pihak dari saksi Jokowi, kenapa semua monitor, semua media untuk mematikan tidak boleh live streaming? Dan besok ada salah satu agenda di Solo yaitu Sarasehan. Sarasehan itu menampilkan bahwa rakyat Solo itu sudah jengah dan sudah kecewa dan malu dan sedih.
besok ada di gedung umat Islam Sarasehan yang bertajuk Sarasehan Peduli Bangsa bersama Bapak MT Taufik, berikut Pak Sutoyo Abadi. Pak MT Taufik merupakan lawyer dari CLS tersebut. Bahwasanya kita butuh dukungan. Solo tidak hanya tinggal diam, tapi merupakan Jakarta ini pusatnya ini sebagai support kontrol dan masukan buat kami. Setelah saya pulang dari sini, informasi apapun yang ada di sini saya akan kondisikan, saya akan koordinasikan dengan teman-teman satu perjuangan, satu pergerakan, juga para ulama-ulama yang berada di Solo. Demikian dari saya, kesempatan ini saya manfaatkan sebaik-baiknya. Terima kasih. Semoga kedepannya kalau ada deklarasi atau semacam apapun di GMKL, saya mohon minta diundang. Kalau berapa kekuatan dan gerakan dari Jakarta dan Solo harus kuat, seluruh Indonesia harus mengeluarkan gerakan ini. Harus gerak nemakan keluarga Jokowi dan seluruh anak-anaknya. Demikian dari saya. Uri Barat mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Mbak Beri, kalau nanti diminta dari Solo ke Jakarta naik kapan? Solo ke Jakarta? Iya. Sayanya Pak Jokowinya? Oh, semuanya warga yang memang geruduk tadi. Nah, biasanya naik ini bis. Naik bis, oke. Iya, kalau baik. jadi rombongan Iya, ini. baik. Mbak Menu dan Mbak Beri ya. Kami silakan dipersingkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti hari ini kita sepakat Jokowi adalah our common enemy. Jokowi dalam kekuasaan Jokowi selama 10 tahun itu Jokowi telah merubah kami ibu-ibu yang manis-manis menjadi menjadi ibu jalanan, menjadi ibu pertiwi yang melawan. Alhamdulillah akhirnya ada GMKR yang merupakan suatu wadah untuk menyatukan gerakan-gerakan para elemen yang selama ini mungkin terpisah ya. Jadi kedepannya kita akan satu komando. Terakhir kami ARM aksi di kantor Wakil Presiden Wapres. Kenapa? Karena kami tidak mau masalah ijazah ini akan berulang lagi. Kami ingin ijazahnya asli, tidak goib seperti Jokowi apalagi anaknya ini. Jadi sebetulnya kemarin terinspirasi dari bukunya Bang Rismon, Gibran Endgame. Sekian dari saya. Makasih Pak Roy sudah menemani ARM kemarin. Ya, dengan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, GMKR sudah ada yel-yelnya belum? Apa tuh? Kalau gitu saya ini dulu. Hidup GMKR! Hidup GMKR! Awal dulu ya. Oke. Dari tadi saya kan live TikTok ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Yang disebut mereka adalah, loh kok yang maju wis tuwek meneh. Yang maju kok sudah tinggal nunggu, maaf bahasa mereka tuh jahat banget, tinggal nunggu kuburan. Pertanyaannya, kemana anak-anak muda? Bagaimana cara kita merangkul anak-anak muda? Satu hal yang penting, kami KMPRI kemarin membersamai para tahanan politik, itu ada 1.000 lebih. Dan itulah anak-anak muda yang bisa kita rangkul. Setuju? Kemarin persis 21 anak ditahanan di sidang DPN Pusat. Mereka dibebaskan bersyarat, ya, 1 tahun dalam pembinaan dan pengawasan. 21 di IPN Utara 60 orang diberi hukuman 6 bulan. Mereka sudah di dalam tahanan 5 bulan. Jadi mereka masih ada beberapa hari lagi itu bebas. Ada apa dengan polisi? Satu keponakan saya Laras tidak bersalah, hanya posting story itu 1 kali 24 jam hilang, ditangkap 5 bulan di penjara Barreskrim Mabes, nyambung di Pondok Bambu. Itu kalau anak waras-waras anak bisa jadi gila Pak. Karena dia bercampur dengan tahanan biasa, ada yang lesbi, ada yang narkoba. Kemarin dia dikasih obat waktu sakit, expired obatnya. Waktu ibunya sakit, dia sendiri bilang, salah sendiri, kenapa kamu kesini? Polisi itu.
Jadi itulah yang bisa kita rekrut. Saatnya GMKR merekrut anak-anak muda dengan cara mendukung untuk merehabilitasi nama mereka. Setuju? Anak-anak itu tidak bersalah loh. Ada yang cuma lewat doang ditangkap. Ada yang cuma berdiri lihat demo foto-foto ditangkap. Ada yang satu lagi sampai dia cacat permanen. Si tulang belakangnya bengkok. Karena apa? Dia didorong sama orang yang pakai alma mater, kemudian oleh polisi dia langsung ditendang dan sebagainya sampai diseret oleh motor trail sekian puluh meter. Tapi dengan gaya kemanusiaan per orang. Kirimkan dia ke Amerika atau ke China atau kemanapun pusat-pusat rehabilitasi ekonomi. Tapi marking tidak boleh. Ya itu sudah siap. Marking tidak boleh keluar. Ya kan? Dia tidak boleh masuk lagi. Nah, setelah itu simbolnya kan hilang kan? Kemudian dia nanti akan mengarah kepada akar-akar yang lain. Tapi coba lihat sekarang di Makassar, mereka mau revitalisasi, perang-perangan itu mau head to head. Kalau ada punya kemampuan finansial yang ribuan triliun, bisa head to head di 2029. Dulu saya pikir begini, kalau Prabowo something happen to him, digantikan Gibran, wah enak, gampang kita memaksudkan Gibran. Yakin begitu Gibran berkuasa, saya pikir nanti maka katanya TNI yang parjok, TNI yang Polri yang parcok itu akan melingkari dia teman-teman Pak Jokowi. Selesai kita semua. Kalau kekuatan TNI yang parjok dan parcok bersatu dan Gibran menjadi presiden misalnya, apakah kita masih mampu ngomong seperti ini? Kita balik ke negara otoritarian masing-masing dan di antara kita masuk penjara, sebagian dari di antara kita itu akan berkompromi agar kemudian menjadi bagian dari pemerintahan yang baru. Ya, karena itu menurut saya kita harus cepat. Jangan kemudian kita berlarut-larut dengan heroisme. Ada jempol, tangkap bahu. Kita harus taktis dan strategis untuk segera mengakhiri ini dengan cara alternatif lain kalau memang itu memungkinkan. Jadi tidak harus berpikir on court, ya, tapi out of the court juga penting. Sama seperti ART, Anda selalu bilang, udah nanti kita akan hadapi pengadilan dan lain sebagainya. Emang di pengadilan akan membuktikan ijazah palsu atau tidak? Enggak. Di pengadilan nanti akan membuktikan Roy Suryo melakukan ujaran kebencian atau tidak. Dr. Tiba melakukan ujaran kebencian atau tidak. Respon juga demikian. Sementara ijazah palsunya tidak akan dihadirkan. Lalu hakim mengatakan tidak cukup. Cukup keterangan dari Barskrim, kami konsentrasi pada pembuktian bahwa ini adalah ujaran kebencian, ini adalah fitnah, ini adalah pencemaran nama baik. Selesai. Yang tadinya kita berharap iya, undang-undang ini yang kita harapkan ini menjadi panggung besar membuktikan ijazah Jokowi dan Gerakan. Tidak terjadi karena markingnya masih kuat. Karena itu kuncinya adalah segera akhiri Jokowi dan Gibran. Maka kemudian kekuatan dinasti politik ini akan terakhir dan mereka-mereka yang tadinya memuji-muji lihat dan di Aswa dan lain sebagainya balik ya kan semuanya. Itu saja saya kira dan kita harus pikirkan ini dengan serius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Refri. Dan saya yakin apa yang dikatakan beliau itu saya yakin kamu sudah untuk memikirkan tentang ini. Jangan sampai lah coba-coba. Jadi biarkan itu. Sebelum kita serahkan bacakan untuk surat Pak Timur, ada satu apa itu ada satu mantan hakim kita yang berjuang yang membantu sejak awal gerakan ini yaitu Bapak Dwi Cahyo. Kami silakan Pak Dwi. Saya susah menahannya. Lagi 3 menit harus disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, saya hanya ingin menyampaikan 2 hal. Yang pertama, mahasiswa kita yang demo pada tanggal 25 Agustus itu jumlahnya 1032 orang yang masih ditahan. Seluruh Indonesia 1032 orang yang masih ditahan.
tentu gerakan kita ini harus juga bisa menyelamatkan mereka. Bagaimana caranya mereka bisa keluar? Kasihan. Bahkan ada yang terancam di DO. Meninggal 1 orang. Jakarta jumlahnya 57 orang. Mahasiswa yang masih ditahan. Nah, ini menjadi saya pikir ini harus juga menjadi agenda dari GMKR. Kemudian yang kedua, bahwa kita hari ini sudah beberapa kali untuk mengadakan acara seperti ini, bahkan nanti deklarasi. Tidak lagi kita deklarasi terus, tapi kita harus bergerak. Turun ke jalan. Siap nggak kita? Siap. Para perwakilan siap nggak? Siap. Society siap nggak? Siap. Kita harus wujudkan. Siap. Kita harus turun. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum kembali ke Pak Nur, dosa kita kalau tidak menampilkan seorang begawan luar biasa, Bapak Sri Rajasa. Kami bongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan tanpa pekik merdeka. Merdeka. Keprihatinan sudah sering datang pada diri kita. Hari ini dan ke depan kita yang menentukan, bukan penguasa. Oleh karenanya people power adalah jawaban yang paling tepat. Satu power. Terima kasih. Akhir dari perjuangan kita supaya kedaulatan apakah itu benar atau tidak kembali kepada rakyat. Oleh karena tunggu berikutnya kami silakan Bapak Nur sebagai penggagas dari GMKRI untuk memberikan kesimpulan atau Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kesimpulannya kami ucapkan terima kasih pada para pejuang kedaulatan rakyat. Terima kasih atas usulan-usulannya, saran-sarannya, semua kami catat. Dan nanti dalam waktu dekat kami akan sampaikan kapan rencana deklarasi, di mana yang paling penting adalah tadi Pak Regranu sudah menentukan bahwa kita dibatasi sampai 20 Oktober 26. Kelamaan kan? Kita sampai bulan depan LSP harus di deklarasi. Ya, LSP 1 bulan. 1 bulan. Gibran sampai 20 Oktober. Oke. Jadi yang paling penting adalah kita Gibran dulu. Gibran ya. Oke, nanti kami akan susun dengan beberapa tokoh-tokoh sekalian rencana agenda ke depan. Akan kami sampaikan pada teman-teman semua, nanti akan kami masukkan di dalam grup GMKR. Ya, jadi teman-teman sekalian mohon nanti aktif di dalam grup dan memberikan saran masukan untuk kegiatan kita berikutnya. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu sekalian. Kemudian mohon sebelum bubar nanti ada pada siap. Ini hari tidak ada pembacaan pernyataan ya. Kita belum deklarasi, nanti akan kita sampaikan sebelum puasa. Nanti kami akan sampaikan dan Mbak Uni makasih ya. Nanti bantu kami ya. Siap. Ya, ini karena di Geng Jokowi bukan Geng Solo ya. Oke, makasih. Kasihan orang Solo. Nanti kita foto bersama dulu Bapak Ibu berubah. Setelah itu kita turun ke bawah untuk makan siang. Ada MC silakan menutup acara. Itu jangan dimatiin terus. Termasuk foto-fotonya ya. Kan itu nggak langsung kan? Ya terus. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah.